Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss mau menjelaskan tentang rounding to significant figures atau pembulatan menggunakan aturan significant figures. Sebelumnya Miss udah jelasin tentang aturan decimal places dan keduanya itu menggunakan aturan yang berbeda. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui apa saja aturan-aturan yang ada pada significant figures. Nah, apa sih gunanya significant figures ini? Significant figures ini gunanya untuk menunjukkan digit atau angka mana yang menunjukkan tingkat keakuratan atau menunjukkan presisi. Oke, jadi dianggap mana angka yang penting untuk menunjukkan keakuratan, mana yang tidak penting gitu. Nah, apa saja aturannya? Yang pertama, all non-zero digits are always significant. Jadi semua yang bukan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu pasti dihitung sebagai significant figures. Contohnya, 452 itu kita punya 3 significant figures. Oke, 4, 5, 2. Oke, kemudian bagaimana jika bilangan tersebut desimal? Maka tidak ada pengaruh apapun jika bilangan tersebut desimal. 4,52 tetap memiliki 3 significant figures. Oke, paham ya? Selanjutnya aturan yang kedua yaitu leading zeros are never significant. Oke, kalau tadi yang bukan 0, nah sekarang kita membahas aturan-aturan untuk 0. Nah, 0 ini kadang-kadang bisa dianggap sebagai significant figures, kadang-kadang dianggap sebagai bukan significant figure, tergantung pada posisi 0 tersebut. Untuk aturan yang kedua ini menjelaskan leading zeros, yaitu 0 yang berada di depan atau 0 yang mendahului yang bukan 0. Oke, ini biasanya terjadi pada bilangan desimal. Contohnya 0,83. Oke, 0 yang ada di depan ini tidak akan pernah menjadi significant figure. 0 itu tidak boleh mendahului atau menjadi significant figure pertama. Oke, maka dia tidak dihitung sebagai significant figure, tetapi 8 dan 3 dihitung sebagai significant figure. Jadi di sini kita punya two significant figures atau kita singkat SF. Nah, contoh lainnya yaitu 0,00573. Nah, seperti aturan yang tadi, 0 itu tidak boleh mendahului yang bukan 0. Maka 0 yang ada di depan itu tidak dihitung sebagai significant figures. Tetapi 573 ini kita hitung sebagai significant figures. So, how many significant figures do we have in this number? That is 3 significant figures. Jadi kita punya 3 significant figure. Oke, aturan yang ketiga yaitu trailing zeros. Apa itu trailing zeros? Yaitu 0 yang berada di belakang atau menjadi digit terakhir. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dianggap sebagai significant figure, bisa jadi dia dianggap sebagai bukan significant figure. Nah, kapan dia dianggap sebagai significant figure? Yaitu ketika ada decimal point, atau dia merupakan bilangan desimal, atau ada tanda koma desimal. Sebaliknya, jika tidak ada tanda desimal atau dia bukan merupakan bilangan desimal, maka 0 yang ada di belakang itu tidak boleh dihitung sebagai significant figures. Contohnya, di sini 7,80. Ada 0 di belakang. Karena ada decimal point di sini, maka 0 yang di belakang ini dihitung sebagai significant figures. Jadi, di sini kita punya 3 significant figures, punya 3 significant figures. Oke, nah, bagaimana contoh yang tidak ada decimal point-nya? Gampang saja, 7,80 tadi menjadi 780. Di sini kita tahu ya, sangat berbeda 780 dengan 7,80. Nah, dengan adanya perbedaan ini, tidak ada decimal point di sini, maka 0 yang di belakang tidak dihitung sebagai significant figure. Maka di sini kita hanya punya two significant figures. Oke, jadi sangat berbeda ya, tergantung letak dan kondisi dari 0 tersebut. Nah, aturan yang terakhir yaitu captive zeros. Captive zeros are significant. Apa itu captive zeros? Yaitu 0 yang berada di antara yang bukan 0, atau dia berada di tengah-tengah yang bukan 0. Kanan kirinya bukan 0. Bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka 0 tersebut dihitung sebagai significant figures. Contohnya apa? Contohnya 403. Oke, di sini ada 0 yang berada di antara 3 dan 4, maka 0 ini dihitung sebagai significant figures.
Maka di sini kita punya 3 significant figures. Oke, bagaimana dengan desimal? Oke, kalau desimal 5,043. Oke, di sini ada 0, di kanan kirinya bukan 0, yaitu ada 4 dan 5. Di sini kita hitung nolnya sebagai significant figures, maka kita punya 4 significant figures. Oke, paham ya?